Baiklah, kita masuk pada pembahasan biaya overhead pabrik di video part 2 ini secara lebih menyeluruh ya. Kita langsung masuk pada contoh yang lebih real. Misalnya, PT Elionasari memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dengan penentuan tarif BOP-nya telah disusun anggaran BOP seperti tercantum di bawah ini. Nah, ini maksudnya adalah BOP ini ditetapkan di awal tahun atau dianggarkan. Berarti yang namanya dianggarkan artinya belum kejadian ya, masih prediksi. Prediksi bahan penolong itu akan keluar 1.050.000 gitu ya. Prediksi nanti biaya listrik tahun depan adalah 1.500.000 dan seterusnya. Jadi ini masih prediksi atau anggaran itu adalah prediksi, bukan yang sesungguhnya terjadi. Baru dianggarkan. Oke. BOP tahun 2013 itu didasarkan atas kapasitas normal 80.000 jam mesin. Berarti nanti BOP-nya dibebankan atas dasar jam mesin. Sudah kita hitung ya pembebanan BOP atas dasar jam mesin di video part 1. Lihat juga di dalam slide terlihat bahwa BOP variabel dan BOP tetap itu dipisahkan ya. Misalnya biaya bahan penolong itu kategorinya masuknya variabel, biaya listrik itu masuknya variabel. Sedangkan nanti di situ ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ada dua tuh, variabel 1.500.000 dan BTKTL tetapnya adalah 2 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung tetapnya adalah 2 juta. Terus biaya reparasi dan pemeliharaan ada variabel 750.000. Biaya reparasi dan pemeliharaan tetap itu ya, yang T itu 500.000 rupiah. Sehingga jika dijumlahkan maka BOP variabelnya adalah 5.800.000 rupiah dan BOP tetapnya adalah 5.400.000 rupiah, dan sehingga totalnya tetap dan variabel itu adalah 11.200.000 rupiah. BOP sebesar 11.200.000 rupiah ini tercatat pada kapasitas jam mesinnya adalah 80.000 jam mesin ya. Ternyata pada akhir tahun diketahui BOP yang sesungguhnya terjadi adalah 10.700.000. Jadi ya bedanya kalau tabel yang tadi itu adalah BOP yang dianggarkan. Sedangkan yang tabel yang ini adalah BOP yang sesungguhnya terjadi. Artinya kalau yang dianggarkan mungkin dicatat pada tanggal 1 Januari. Nah setelah berlalu 1 tahun, pada saat 31 Desember ketahuan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah 10.700.000. Rinciannya ada tuh ya di tabel. Misalnya bahan penolong 1.100.000, biaya kesejahteraan karyawan tetap ya, tetap 1.500.000, biaya asuransi gedung tetap 600.000, biaya depresiasi tetap 800.000. Sehingga jumlah biaya overhead pabrik variabelnya adalah 5.300.000 dan BOP tetapnya adalah 5.400.000, sehingga totalnya adalah 10.700.000 rupiah. Nah, ini soal lanjutan ya. Masih soal lanjutannya, BOP dibebankan kepada produk atas dasar jam mesin. Ingat, kita sudah pernah menghitung pembebanan BOP. Anggaran BOP tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Maka Anda diminta untuk 1. Menghitung tarif BOP. 2. Jika PT Elionasari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin, maka hitung BOP yang dibebankan kepada produk. Kita sudah pernah ya menghitung ini. Nomor 3, hitung selisih. Nomor 4, buat jurnal. Nomor 5, juga jurnal. Nomor 7, menghitung selisih BOP. Itu yang diminta oleh soal. Baik, kita jawab. Yang pertama, kita akan hitung tarif BOP-nya. Tarif BOP kita pisahkan mana variabel, mana tetap ya. Ingat, tabel yang diambil adalah tabel yang pertama, yaitu tabel yang anggaran.
Sehingga BOP variabelnya sudah ada di sana ya. 5.800.000 dibagi dengan kapasitasnya 80.000 jam mesin. Hasilnya adalah Rp72,50 per jam mesin. BOP tetapnya di tabel 1 juga ada 5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin, sehingga hasilnya adalah Rp62,50 jam mesin ya. Sehingga kalau ditambahkan BOP variabel dan BOP tetap menjadi Rp140 per jam mesin. Sehingga kita akan menghitung BOP yang dibebankan kepada produk. Tadi ya, produknya menghabiskan berapa pesanannya? Menghabiskan 75.000 jam mesin. Maka 75.000 jam mesin kita kalikan dengan tarif Rp140. Sehingga total BOP yang dibebankan kepada produk adalah Rp10.500.000. Nah, jurnalnya Anda ikuti saja. BDP, BOP pada BOP yang dibebankan. Hasilnya Rp10.500.000. Selanjutnya, kita akan mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi ya. Kita akan mencatat atau menjurnal BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, ikuti saja akunnya, ikuti saja. Keterangannya ikuti saja. BOP yang sesungguhnya pada persediaan bahan penolong, persediaan bahan bakar, gaji dan upah, persediaan suku cadang, persekot asuransi gedung, akumulasi depresiasi mesin, dan kas. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari tabel 2. Ya, sumbernya dari tabel 2 atau BOP yang sesungguhnya terjadi. Silakan masukkan angkanya. Untuk kas itu adalah akumulasi atau tambahan dari rekening-rekening yang tidak terdaftar di sini. Kan kalau yang sudah terdaftar ada persediaan bahan penolong, masukkan jumlahnya persediaan bahan penolong ya. Persediaan bahan bakar ada kan daftarnya di sana. Nah, sehingga yang tidak tercantum di akun-akun ini atau rekening-rekening ini masukkan saja ke akun kas. Langkah berikutnya kita akan menghitung selisih biaya overhead pabrik ya. Berarti yang dibebankan kepada produk akan kita selisihkan dengan BOP yang sesungguhnya. Ingat ya, kita sudah menghitung tadi. BOP yang dibebankan kepada produk adalah 75.000 jam mesin ya yang digunakan oleh produk. 75.000 jam mesin dikali tarif Rp140. Hasilnya adalah Rp10.500.000. Sedangkan yang sesungguhnya terjadi di tabel 2 tadi adalah Rp10.700.000. Sehingga perusahaan mengalami selisih BOP Rp200.000. Ini selisih rugi atau selisih untung? Lihat ya. BOP yang dibebankan harusnya adalah Rp10.500.000. Tetapi ternyata perusahaan harus membayar Rp10.700.000. Berarti selisihnya adalah selisih rugi. Maka kita akan membuat jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan kepada rekening BOP yang sesungguhnya. Jurnalnya adalah BOP yang dibebankan Rp10.500.000 pada rekening BOP yang sesungguhnya Rp10.500.000. Selanjutnya kita akan mencatat selisih BOP ya, yaitu selisih BOP pada BOP yang sesungguhnya. Lihat nih ya, jika selisihnya adalah selisih rugi, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada BOP sesungguhnya 200.000. Tapi kalau selisihnya adalah selisih untung, ingat, jika selisihnya adalah selisih untung, maka nanti jurnalnya adalah BOP sesungguhnya pada selisih BOP. Jadi dibalik tuh, jurnal yang keduanya dibalik. Kalau selisihnya untung. Karena ini selisihnya rugi, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada BOP yang sesungguhnya. Baik, demikian video ini hanya sampai di sini untuk bagian 2. Kita akan lanjutkan menghitung selisih ya, selisih yang tadi rugi itu ada selisih kapasitas dan ada selisih anggaran. Kita akan hitung.
di materi atau di video yang ketiga.